快，投人，外围，有人。誰かやって答えろ。 Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan membahas film Indonesia terbaru garapan sutradara Kawakan Timo Cahyanto yang berjudul The Shadows Trail tahun 2024. Film ini akan menceritakan tentang pembalasan dendam seorang asasin terhadap para pemangku dinasti negeri Wakanda yang telah menculik seorang bocah. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, daripada kelamaan dan kalian kebanyakan caci cubang, ya udahlah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkanlah sebuah keluarga gangster Jepang yang diketuai oleh si Oyabun. Mereka berada di tempat terpencil seperti ini karena mereka mendapat kabar bahwa ada yang ingin menggulingkan si Oyabun. Si Kentung sebagai orang yang dipercayakan untuk menjaga Oyabun memberitahu bahwa kabarnya yang diutus untuk menggulingkan Oyabun adalah sebuah kelompok rahasia seperti ninja yang bernama Shadow. Singkat cerita, si Oyabun yang sedang ingin menikmati wanita di rumah bordil tiba-tiba diganggu oleh keributan. Si Kentung dan pasukannya pun mengecek ke dalam dan hanya menemukan jasad Oyabun yang mati dengan penuh kemaksiatan. Tak lama kemudian, asasin tersebut kembali datang dan membantai mereka semua. Setelah anak buahnya tewas semua, si Kentung harus bertarung dengan asasin tersebut yang mengakibatkan si asasin tak sengaja membunuh wanita bordil yang membuatnya tidak fokus dan berhasil tertembak oleh si Kentung. Saat topengnya dibuka, ternyata asasin itu adalah seorang wanita. Saat lampu mati, datang asasin lain yang sepertinya lebih senior dari yang pertama yang langsung membantai semua pasukan yang tersisa. Setelah semua anak buahnya habis, si Kentung harus bertarung lagi dengan asasin kedua itu, yang ternyata juga seorang wanita. Kentung pun kalah dan hanya bisa pasrah mempertahankan harga dirinya. Akhirnya, dia pun dikalahkan secara hormat oleh asasin yang kita kenal dengan nama Shadow. Setelah selesai, asasin yang bernama Umbra membangunkan anak didiknya yang ternyata bernama 13. Umbra kecewa dengan 13 karena tidak fokus saat menjalankan misi yang menyebabkan Umbra meragukan 13 untuk misi-misi selanjutnya. Ambil nih minum, kata Umbra sambil memberikan obat kepada 13. Umbra ingin membawa 13 kembali ke fasilitas untuk pelatihan psikologi. Namun, itu akan memerlukan waktu. Sementara Umbra dan temannya akan pergi ke Kamboja. Saat terbangun, 13 sudah berada di sebuah rumah susun dan ia harus meminum obat yang diberikan oleh Umbra. Ia berkendara melalui jalanan Jakarta menuju sebuah tempat di bawah jembatan. Di tempat itu, terdapat telepon umum. Dan 13 menggunakannya untuk menelpon fasilitas guna meminta instruksi dari Umbra. Namun, ia tak mendapatkan apa-apa. Dalam perjalanan menuju kamar, ia melihat seorang bocah yang sedang menggotong ibunya yang tengah sakit. Di malam harinya, 13 mendengar suara ribut-ribut dari luar yang ternyata berasal dari rumah bocah itu. Ia melihat ibunya sedang ditindas oleh beberapa laki-laki. Di paginya, ibunya si bocah yang bernama Monji ternyata sudah ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Monji hanya bisa bersedih. Sudah 2 minggu ini, 13 tak kunjung mendapatkan instruksi, sehingga ia bingung. Singkat waktu, saat sedang makan bakso, Monji datang meminta bakso yang tak dimakan oleh 13. 13 yang peduli pun bertanya, "Mengapa ibumu? Kok bisa dipukul-pukul begitu?" Monji akhirnya menceritakan bahwa ia sangat sayang dengan ibunya.
Di malam itu, ibunya diperlakukan dengan sangat kejam oleh beberapa pria, dan Monji juga mendapatkan pukulan dari seorang pria bernama Haga, yang membuat matanya lebam. Untuk menghibur Monji, 13 membawanya ke kuburan ibu Monji dan menyampaikan isi hati Monji kepada ibunya. Kamu bilang masih ingin bicara? Gini caranya. Setelah itu, ia membawa Monji berkeliling Jakarta dengan motor. Di hari itu, 13 tak meminum obatnya. Ia kemudian mendapatkan selembar kertas dari Monji yang berterima kasih kepadanya. Namun, 13 curiga mengapa Monji tiba-tiba menghilang. Ketika berada di WC, datang seorang pria bernama Jackie yang merupakan anak buah Haga. Jackie ditugaskan untuk mencari barang bukti di rumah Monji. Ia menemukan obat yang digunakan oleh ibunya Monji beserta uang. Jackie pun memakainya sedikit dan tiba-tiba saja dia bertindak aneh. 13 pun bertanya di mana Monji. Namun, Jackie malah melawan dan membuatnya babak belur dihajar 13. Di mana Monji? Gua gak bisa nawas. Bos gua. 13 memaksa Jackie untuk membawanya bertemu dengan Haga. Jackie akhirnya bercerita bahwa Haga berkomplot dengan calon gubernur Jakarta dan anaknya, serta detektif bernama Prasetyo. Mereka bertiga sudah bersahabat sejak kecil dan sekarang menjadi orang jahat. Polisi-polisi itu pun tiba di klub milik Haga. 13 terus mencari di mana Monji, dan ia dibawa oleh Jackie untuk bertemu dengan Sorya, anak buah Haga yang juga ada di sana. Sorya sedang bertransaksi dengan Sigit, preman Kalisari. Pura-pura membawa 13 sebagai wanita, ia meminta hadiah untuk Haga. Jackie kemudian pergi menemui Haga, sementara 13 dibiarkan di ruangan berisi komputer. Tentu saja, 13 mengakses komputer tersebut dan menemukan video Monji. Jackie sendiri bertemu dengan Haga dan ketahuan telah memakai obat milik Haga. Melihat Monji disiksa oleh Haga di tempat ini, 13 pun menghajar anak buah Haga seorang diri. Dengan keterampilannya yang dimilikinya, 13 dengan mudah mengalahkan Haga menggunakan jarum dan tak sengaja ditembak oleh Sorya. Mana Monji? Sorya pun kabur setelah terluka dan di perjalanan, 13 dengan mudah membantai semua pasukan Haga yang menghadang. Pertarungan pun terus berlanjut. Hingga di lantai bawah, 13 bertemu lagi dengan Sorya yang membawa shotgun. Untungnya, dengan keterampilan yang dimilikinya, 13 berhasil melumpuhkan Sorya beserta pasukan yang tersisa di sana. Saat itu, polisi datang sehingga Sorya pun kabur. Sementara 13 dan Jackie berhasil melarikan diri. Jackie merasa takut karena dirinya pasti akan diincar, dan akhirnya mengusir 13. Prasetyo yang sedang melakukan interogasi mendapatkan kabar bahwa temannya, Haga, sudah tewas. Prasetyo pun bertekad untuk mencari siapa pelaku di balik penyerangan terhadap Haga. Dari rekaman CCTV, ia melihat wajah 13 dan Jackie. Prasetyo yang panik langsung menelpon Ariel, dan Ariel menyuruhnya untuk tenang. Namun, bapaknya Ariel memperingatkan bahwa masalah kecil yang dibuat oleh Ariel lambat laun bisa menjadi besar. Ternyata Ariel telah menghamili ibunya Monji yang mengarah pada konflik lebih besar. Padahal, ayahnya sudah memperingatkan Ariel untuk tidak melibatkan Monji karena hal itu bisa menjadi masalah besar di masa kampanye. Singkat cerita, kini Monji disekap oleh Ariel dan terus disiksa. Ariel yang ternyata merupakan seorang psikopat bertopeng berada di hutan di Kamboja. Sementara itu, Umbra dan beberapa pasukan Shadow tengah membereskan kekacauan di sana. Mereka tengah berhadapan dengan pasukan Shadow yang ternyata membelot. Salah satunya adalah teman lama Umbra. Terjadi pertarungan sengit antara Umbra dan temannya tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh Umbra.
Long time no see. Saat terpojok, temannya itu mengatakan bahwa dulu Umbra adalah orang yang sangat baik dan memiliki rasa kemanusiaan. Namun, kini Umbra telah berubah. Umbra terkejut saat melihat temannya yang tengah hamil. Sebuah hal yang sangat tak mungkin bagi seorang Shadow. Umbra hanya bisa membiarkan temannya itu pergi. Sementara itu, 13 yang tak bisa tidur pergi ke telepon umum dan menekan kode protokol darurat untuk mengambil senjatanya yang tersembunyi di balik telepon tersebut. Di sisi lain, Jackie sedang merawat neneknya yang sedang sakit sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5 di luar rumah. Prasetyo dan pasukannya sudah menunggu. Mereka siap-siap masuk untuk menginterogasi Jackie. Dengan percaya diri, Prasetyo langsung menginterogasi Jackie mengenai keberadaan 13. Jackie mengakui tidak tahu di mana keberadaan 13. Yang saat itu tiba-tiba salah satu anak buah Prasetyo tewas. Entah disebabkan oleh siapa. Yap, itu semua rupanya ulah dari 13 yang langsung membantai semua anak buah Prasetyo untuk menyelamatkan Jackie dan neneknya. Terjadi pertarungan yang membingungkan karena 13 menggunakan kuali panas untuk melawan anak buah Prasetyo yang menggunakan golok. Pada akhirnya, 13 berhasil menumpukan Prasetyo yang ternyata tak berdaya. Ini semua adalah kekacauan yang disebabkan oleh salah satu bocah untuk melindungi neneknya. Jackie terpaksa menyerang 13 dan akhirnya Prasetyo berhasil kabur menggunakan mobil. Namun, 13 mengejarnya dengan motor. Sialnya, mesin motor 13 rusak. Di sisi lain, Prasetyo menelpon Ariel. Dan mereka sudah menyiapkan jebakan untuk 13. 13 termakan jebakan tersebut, tertabrak oleh Ariel, dan langsung tak sadarkan diri. Prasetyo yang dendam karena 13 telah menghabisi Haga, mencoba memprovokasi 13. Begitu sadar, 13 langsung mencelakai indera penglihatannya. GG sekali, Prasetyo pun tewas di hari itu juga, menyisakan Ariel yang masih hidup. Di perjalanan, Umbra merasa kecewa karena Umbra sudah ragu-ragu dalam misi tersebut. Di tempat lain, Umbra juga mendapatkan laporan kalau 13 tengah membuat kerusuhan di Jakarta, dan mereka harus terbang ke sana untuk melumpuhkannya. Saat terbangun, 13 sudah disekap oleh Ariel dan Sorya. Ariel tak habis pikir mengapa 13 sangat peduli kepada Monji. Padahal Monji bukan siapa-siapa. Ariel berkata kalau ia menghabisi ibu Monji karena ibu Monji hamil akibat ulahnya. Dan itu bisa merusak reputasi ayahnya yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Saat Ariel ingin mengajar 13, si bapak datang dan melarang Ariel untuk melakukannya. Menurutnya, 13 bisa berguna bagi mereka. Si bapak berencana menggunakan 13 untuk melakukan transaksi obat dengan Sigit Preman Kalisari. Sebagai jaminannya, ia akan melepaskan Monji. Setelah itu, akhirnya 13 bertemu kembali dengan Monji yang sudah babak belur yang dibawa oleh Jackie. Monji berkata bahwa ia ingin makan bakso lagi bersama 13. Singkat cerita, mereka dibawa menuju tempat transaksi. Ariel memerintahkan 13 untuk menghabisi Sigit setelah transaksi selesai. 13 disuruh untuk mengantarkan obat tersebut. Sementara anak buah Sigit mengecek obat yang dibawa dan hasilnya sangat memuaskan. 13 lalu mengecek uang yang diterimanya dan membawanya menuju Ariel. Ariel langsung memberikan pistol kepada 13. Yang pada saat itu, Jackie sadar bahwa Monji telah tewas dan ia langsung berteriak. Monji mati! Monji mati! 13 pun kebingungan harus melakukan apa. Karena tahu dirinya akan diserang, Sigit pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua orang. Dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan.
Saat itu, dengan sengaja, Jackie membuka pintu mobil yang membuat si bapak tewas. Pasukan Sigit pun menghabisi si bapak, dan Ariel yang dipenuhi amarah terus melancarkan serangan ke pasukan Sigit. Akhirnya, 13 bisa menghabisi Sigit saat itu juga. Saat itu juga, 13 datang mengendarai mobil bagaikan John Wick dan membantai semua pasukan Ariel. Hanya dengan menggunakan mobil, mereka sempat beradu mobil dan berkelahi dengan tangan kosong, yang tentunya bisa dimenangkan oleh 13 berkat keterampilannya. Musik kematian kamu. Namun, saat itu, Soria ternyata masih hidup dan berhasil dilumpuhkan oleh Jackie. Setelah itu, Jackie dan 13 pun pergi sambil membawa jasad Monji dari tempat itu. Namun, tiba-tiba mereka terkejut saat terbangun karena mereka sudah ditangkap oleh Umbra dan kedua temannya di Kamboja. Umbra marah besar kepada 13 karena telah menyebabkan kerusuhan dan menyuruh Umbra untuk menghabisi 13. Jackie pun akhirnya dibunuh oleh Troika sementara 13 berhasil kabur dari sana. 13 pun bersembunyi di balik tiang gudang sambil melepaskan ikatan tangannya. Namun, tak butuh waktu lama untuk Troika menemukannya. Terjadi pertarungan antara sesama Shadow yang ternyata tidak adil karena 13 adalah seorang wanita sementara lawannya adalah manusia raksasa. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa dan juga dia karena pemeran utama, 13 berhasil mengalahkan Troika. And I can sense your... Setelah selesai dengan Troika, 13 harus menghadapi hujaman peluru yang dilontarkan oleh Umbra. Mentornya sendiri, 13 terjebak di dalam sebuah ruangan, namun ia berhasil kabur menuju ke belakang kabin pesawat. Umbra pun kemudian mengecek kabin pesawat tersebut, dan akhirnya pertarungan antara guru dan murid pun terjadi. Gaya bertarung mereka sama persis karena mereka sendiri adalah guru dan murid. Namun, saya sangat salut dengan 13, karena meskipun ia sudah bertarung dari awal film hingga sekarang, tenaganya tak habis-habis. Dengan motivasi kelilit pinjol, 13 berhasil mengalahkan mentornya dengan meledakkan bom paku yang ada di dada Umbra. Melihat wajah muridnya itu, Umbra akhirnya tersadar. 13 berhasil menghabisi Umbra dan melumpuhkan si Kamboja. Di saat itulah terungkap bahwa dahulu kala yang menghabisi ibunya 13 adalah Umbra itu sendiri. Karena kasihan melihat 13, Umbra akhirnya membawa 13 menjadi muridnya. Nama asli 13 ternyata adalah Naomi. Singkat waktu, 13 lalu menguburkan jasad Monji di samping makam ibunya. Saat dirinya istirahat, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh beberapa pasukan Shadow yang dipimpin oleh seorang wanita bernama 14. 14 ini memiliki dendam pribadi terhadap 13 dan ingin menghabisi 13 agar bisa naik pangkat menjadi 13.
Namun, tiba-tiba seorang lagi datang yang tampaknya ingin membantu 13. Karena pertempuran 2 lawan 1, 14 pun pergi sambil tertawa. Orang yang berada di depan 13 saat ini rupanya adalah Master Murai, alias mentornya Umbra dahulu. Master Murai memiliki tanggung jawab untuk menjaga 13, dan film pun tamat. Gimana, cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita The Shadow Stray tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.